sebagai salah satu ukuran terkecil dari informasi 0101. Itu yang sekarang dialirkan di ruangan ini di saku Bapak Ibu Bapak sekalian adalah sebetulnya adalah teori produksi dari Sano. Dari Moore's Law, kebetulan 3 minggu lalu saya dengan teman-teman dari Intel datang ke Silicon Valley untuk mendatangi langsung bagaimana Intel pada waktu itu melakukan sesuatu inovasi, bahwa Stanford University membangun Silicon Valley pada tahun 60-an menjadi Silicon Valley karena memang ada pertumbuhan perangkat yang cukup menakjubkan yang diramal oleh Moorer untuk menghasilkan satu prosesor yang lebih cepat, menghasilkan sesuatu jaringan yang lebih cepat, sehingga teknologi informasi bisa smarter, cheaper, better, and faster. Saya kira dari sana nilai sangat sederhana, bagaimana kapasitas kanal komunikasi bergantung pada besarnya bandwidth saluran dikalikan dengan rata-rata kekuatan daya sinyal dibandingkan dengan kekuatan noise atau delay. Ini yang merupakan sesuatu fundamental di teori informasi. Tadi saya sebutkan Bu Moore mengamati bahwa peningkatan teknologi processing diikuti dengan penurunan biaya produksi. Inilah yang juga dikenal dengan Bu Moore. Ini yang sekarang juga sedang menarik adalah ubiquitous global network yang disampaikan oleh Bu Metcalfe. Pertukaran informasi antar seseorang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perangkat yang terkoneksi satu sama lain, terutama melalui internet. Implikasi lain yang muncul antara lain adalah akses informasi semakin mudah, cepat, dan relatif lebih murah. Jarak sudah tidak menjadi kendala. Informasi meningkat secara eksponensial. Ini beberapa yang telah saya lakukan pada tahun 90 mengenai kompresi sinyal. Itu ada digital. Maka pada waktu persaingan digital televisi, ada Pak Freddy Dirjen SKDI sedang mengimplementasikan digital televisi. Pada tahun 90 ada persaingan yang cukup keras di dalam implementasi digital broadcasting. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa. Jepang pada tahun 70 boom TV biasa. Begitu dia ekonomi naik, maka dia akan mencari riset apa ke depan. Dia milih TV 3 dimensi atau high definition television. Dia terus berkembang sampai tahun 80-an 5. Tetapi ternyata dia kalah dengan Amerika ataupun Eropa karena teknologi kompresi tidak dikuasai oleh bangsa Jepang. Nah untuk itu maka bulan tahun 90 saya melakukan satu riset master thesis saya mengenai image compression yang sekarang dipakai oleh digital fotografi. Alhamdulillah kalau saya diadopsi dipakai oleh salah satu paten perusahaan digital fotografi di Amerika. Di tahun 2000-an digital fotografi itu jalan bagus karena ada kompresi. Kemudian muncul MPEG 2, MPEG 4 dan sekarang dipakai oleh digital broadcasting dan Eropa sekarang menang. Maka Indonesia sekarang dan sudah mulai mendemonstrasikan tahun ini mengenai digital broadcasting. Nah, berikutnya adalah masalah autentifikasi, adalah security. Orang SMS tidak ngasih nama, siapa sebenarnya mengirim SMS ini? Banyak informasi-informasi gambar bergentayangan dari Facebook, dari blog, dari YouTube dan sebagainya. Ini asli apa tidak? Maka di dalam teknologi informasi muncul apa yang disebut dengan teknologi watermarking. Ini bisa melacak sebetulnya itu sinyal itu asli atau tidak. Mengirim SMS kepada siapapun yang sedang diributkan dan sedang menjadi publik, itu biasanya dapat SMS yang tidak tahu asalnya. Itu bisa kan pakai email atau pakai gambar bisa kita lacak kalau kita sudah punya autentifikasi. Termasuk aplikasi yang dikembangkan untuk tiket, misalkan pesawat terbang, aplikasi untuk tiket bioskop dan sebagainya, kita menunjukkan gambar menggunakan mobile network, itu bisa dilakukan, itu dengan teknologi yang disebut dengan watermarking. Nah, ada suatu kemudahan-kemudahan dengan adanya teknologi informasi. Kita pasang foto bisa ketahuan teman kita di seluruh dunia. Pasang Facebook, ketahuan teman kita ada di SMA dulu bagaimana, perguruan tinggi dulu bagaimana teman-teman dan sebagainya. Perusahaan pun begitu. Membayar pakai ATM, tetapi risikonya begitu mudah juga. Untuk itu maka bagaimana mengelola risiko TI, teknologi informasi dan komunikasi, risiko-risiko kelangsungan layanan, risiko-risiko bahwa proyek itu akan jalan dengan benar dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pengetahuan yang disebut risiko TIK. Ini satu kurikulum baru yang harus dimasukkan di dalam kurikulum teknologi informasi yang kami perkenalkan di TI. Nah, di dunia juga mengenal adanya
framework untuk tata kelola yang disebut Sarjana OSRI. Saya kira teman-teman dari Telkom ataupun Indosat sudah menerapkan SOA karena yang masuk di listing di New York harus comply terhadap SOA. Kemudian untuk perbankan pasti mengenal Basel II. POBIT itu adalah untuk yang umum dipakai di dalam International Framework of Control Information. Dan saya telah mengusulkan dan alhamdulillah tahun 2007 Indonesia telah mempunyai satu tata kelola TIK nasional sebagai bentuk dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Harian Dewan TIK Nasional. Sebelum ke C Generation, saya akan membuatkan sedikit mengenai animasi. Bagaimana konektivitas antara orang satu dengan orang lain bisa bertemu di dunia menggunakan Facebook, dengan blog, menggunakan bisa disebut sebagai C Generation. Tentu saja berarti tidak hanya WiMAX. Sehingga dengan adanya suatu konektivitas tadi kita akan menyebutkan adanya suatu definisi baru, definisi satu generasi yang kita coba. Walaupun beberapa komunitas mencoba ada yang disebut dengan generasi Y, yang diantara umur 11 tahun sampai 30 tahun, yang akan beda perubahannya cepat dengan umur 32 sampai 45, 45 sampai 70 dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian juga umur di bawah 11 tahun mencoba mendefinisikan. Tapi saya dengan teman-teman akan mencoba mendefinisikan apa yang disebut dengan C Generation. Di ruangan ini saya yakin bahwa semua sudah punya handphone, sudah punya laptop, sudah punya komputer, tetapi sudah terhubung. Bahkan dengan adanya konvergensi, adanya komputer, komunikasi maupun penyiaran, maka semua bisa dibuat dengan lebih mudah. Untuk itu maka yang ketiga adalah collaboration. Collaboration dimungkinkan karena kita punya connectivity dengan handphone kita, dengan komputer kita, dengan BlackBerry kita, dan sebagainya. Namun demikian collaboration akan tidak banyak artinya kalau tidak menghasilkan suatu C yang keempat yang disebut dengan konten kreatif. Jangan sampai konten-konten yang destroy. Untuk itu maka C yang terakhir adalah kontekstual. Dan saya pernah diskusi dengan Pak Rektor, tambah satu lagi C yang disebut dengan customize. Ada lagi satu C yang disebut dengan kompeten. Bagaimana kita mendidik menjadi kompeten terhadap situasi lingkungan yang disebut dengan C Generation ini. Baik, jadi kalau kita coba lihat karakteristik dan aktivitas C Generation, yang pertama adalah adanya kebebasan memilih. Pada hari ini saya membaca detik.com, besok pagi saya membaca kompas.com. Hari ini saya ikut mailing list Ikatan Suami Takut Istri misalkan. Besok ikut milis ITB 81, saya ikut milis dosen membosankan, ikut milis yang lain lagi. Jadi kita kebiasaan memilih. Ini adalah satu karakteristik dari C Generation yang mesti kita lihat lebih jauh lagi. Kemudian kebebasan berekspresi. Kita bisa memformulasikan ekspresi kita menggunakan blog. Ada teman dosen yang melihat, wah ini maksud dosen suram dan sebagainya. Bebas saja ekspresi, masuk di wordpress.com. Kemudian diambil masuk dalam satu mailing list.
Nah ini kebaca semua dan sebagainya. Nah ini yang satu yang fenomena-fenomena ini menjadi sangat menarik. Apakah perlu kontrol ataukah perlu cultural approach dan sebagainya. Ini adalah hal-hal berikutnya yang berkaitan dengan C-generation yang disebut dengan personalisasi. Yang berikutnya adalah cenderung menyukai hiburan dan kesenangan dalam setiap aktivitas. Peka terhadap kolaborasi dan relasi. Mestinya inovatif, kalau tidak kebalik menjadi hal yang destroy. Yang menarik juga multitasking. Di ruangan ini, walaupun mungkin datang ke sini adalah mungkin banyak yang chatting, banyak yang driver, banyak yang lain dan sebagainya. Bahkan juga di kelas, dosen ngajar, mahasiswanya kelihatan bawa komputer, tapi sebetulnya mungkin tidak bekerja untuk itu. Ini sebetulnya suatu fenomena yang cukup menarik yang perlu kita elaborasi lebih lanjut. Sehingga saya dengan beberapa teman, ada guru SMA, guru SD, psikolog, mencoba membangun what is the C generation ke depan. Sehingga kita bisa memformulasikan antara hubungan pengguna dan ini. Karena ini betul-betul cepat. Kalau masyarakat industri, masyarakat pertanian atau masyarakat industri itu mungkin puluhan tahun, tapi ini mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan ini begitu cepat. Ini ada pembuatan profil, mengelola gambar, ini betul-betul sekarang kalian sudah keranjingan, tetapi yang paling banyak. Nah, profesor yang banyak berkontribusi adalah Profesor Wiki. Setiap kita tidak bisa, kita masuk ke Wikinomi kan, ke wiki.com ya. Jadi paling cepat di situ. Jadi yang laris itu adalah Profesor Wiki kan. Nah untuk itu maka persoalan-persoalan cara belajar, metode-metode belajar menjadi mungkin perlu kita lihat kembali. Bagaimana ada materi video, kita bisa ngambil MIT AC academic dari MIT open source. Kita bisa mendapatkan kuliah-kuliah gratis. Kita bisa mendapatkan video-video gratis dari pelajaran-pelajaran mana saja. Kemudian ada jurnal online, ada Google Books. Nah, kemudian dia bisa menggunakan Inggris forum diskusi. Contoh sederhana adalah open source yang sekarang digerakkan oleh pemerintah. Bagaimana kita membuat satu open source itu adalah bagian daripada open innovation as a part of collaboration. Nah, untuk itu saya juga mengambil contoh yang sangat sederhana, kolaborasi. Ada satu yang ini real dalam 6 bulan terakhir, saya dengan teman-teman anak 81 punya teman ada yang disebut dengan Sujiwo Tejo seniman. Kemudian kita ada problem pada waktu itu ada Pak Arifin Panigoro memberikan kuliah mengenai pembangunan karakter. Kita berpikir dengan teman-teman, bagaimana kita mencari. Oke, akhirnya terbentuklah satu komunitas, kita membangun satu film. Caranya gimana? Kita nggak pengalaman, tapi ada seniman. Akhirnya berkolaborasi dengan email dan SMS dan sebagainya. Kita menemukan pengarang. Pengarangnya ternyata ITB 84 yang disebut dengan Dr. Dermawan Wibisono dari sana ini. Jadi ada satu pengarang yang kita sedang menyiapkan untuk novel. Kemudian kita lari-lari juga. Ternyata alumni ITB ada yang jadi script writer, yaitu Aryan Gunawan, wartawan Kompas dan sekarang sering jadi juri FFI dan sudah sanggup jadi script writer untuk membangun karakter ini dalam satu film yang disebut Gading-Gading Ganesha. Kita tidak pernah memikirkan membuat film, tapi akhirnya kita saling menggunakan internet dan sebagainya. Alhamdulillah kita menemukan produsen Nagabuna. Yang ada di sini ada Ibu Abyu, dia juga. 2 hari yang lalu, alhamdulillah kita berkolaborasi, ketemu produser Laskar Pelangi untuk Wijanarko, anak dari Fisika 83. Nah, ini adalah satu contoh kolaborasi yang coming soon akan menghasilkan novel ini saja. Jadi mudah-mudahan bulan depan kita sudah menghasilkan satu novel yang didasarkan dari kolaborasi kreatif dari alumni ITB. Nah, ini saya sampaikan lagi adalah upaya pengelolaan dan jadi kontrol manajemen inovasi TIK menjadi sangat penting. Proses efektif kita harus cari sebagai tool atau sebagai enabler ataupun sebagai transformer di dalam kehidupan berorganisasi, kehidupan rumah tangga maupun kehidupan pemerintahan. Di situ ada kebutuhan atau teknologi driver atau market driver itu akan saling membalik untuk menjadi suatu positif development. Jangan sampai ada suatu kegagalan. Ini yang saya sebut sebagai pertumbuhan pembangunan generasi yang lebih baik. Kita siapkan bahwa pendekatan struktural itu tidak 100%, pasti ada satu pendekatan kultural. Kalau kita lihat film-film porno, kenapa nggak kita bikin film-film yang lebih baik? Maka ada idenya pembuatan film 3G, Gading-Gading Ganesha, yang berakhir dengan cinta, dan cinta tanah air, cinta kepada bangsa, cinta pada keluarga, cinta pada agama.
Itu adalah sesuatu yang kita mengharapkan bahwa sinetron-sinetron kita sebagai konten kreatif itu bisa kita lambat laun bisa akan berkembang menjadi suatu konten-konten yang bervalue. Nanti itu maka regulatingnya dan tentu dari Kominfo mudah-mudahan bisa selaras dalam ada yang dari industri konten, ada infrastruktur, ada aplikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang untuk masyarakat yang bermulai. Ini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana aktivitas yang pernah kita lakukan. Kalau saya dulu di luar negeri ada IEEE, ada komunitas yang betul-betul begitu rapi bekerja, rapi untuk melakukan suatu komunikasi ilmiah. Di Indonesia sangat sulit. Untuk itu saya tiap tahun setelah pulang tahun 98 itu setiap tahun mengadakan konferensi bagaimana membuat satu komunitas yang betul-betul langgeng dan sebagainya. Tapi tahun 2005 saya mencoba dan setelah berempat kali itu mengadakan forum. Forum ini merupakan forum pertemuan para peneliti, industri, pengembang, otoritas, pemerintah, dan sebagainya untuk memaparkan dan mendiskusikan hasil-hasil penelitian pengembangan maupun usulan yang berkaitan dengan TIKA. Jadi di sini sudah 4 kali kita melakukan. Jadi Indonesia Inisiatif 2005 pada waktu itu ada kabinet pembangunan baru terbentuk 6 bulan. Kita mencoba bagaimana sih memberikan masukan kepada kabinet tahun 2005. Alhamdulillah kita mengundang Pak Presiden Republik Indonesia dan berkenan hadir. Dan kira-kira bunyinya dia ini mengatakan teknologi baru dari Departemen Komunikasi dan Informatika melalui Indonesia Initiative sama komunitas lainnya perlu saya dukung terus bisa begitu. Saya bangga, saya betul-betul mengharapkan kontribusi dari seluruh negara ini. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah sambutan saya. Akhirnya dengan mengucapkan konferensi teknologi informasi dan komunikasi Indonesia, saya nyatakan besar. mampu membuat. Itu 2006 state point dari pemerintah yang berkaitan dengan itu. Dan alhamdulillah tahun 2007 pemerintah Kominfo telah memberikan dana penelitian dalam kaitannya dengan UMM. Hasil lain dari 2006 adalah DTNAS terbentuk. Anggota-anggotanya menteri-menteri dan diketuai oleh Presiden langsung. Kemudian juga komitmen dan peran pembangunan industri TIK nasional. Maaf yang dari Pak JK tidak saya tapi ini masih ada. Nanti kalau ada yang perlu saya akan bisa berikan. Tapi bukan untuk kampanye, maaf, ini bukan kita, ini 2005. Tahun 2008 deklarasi kemayoran ini menghasilkan beberapa hal seperti beberapa masukan yang nanti internet gratis. Ini ada Pak Rini Gani yang mengelola bagaimana internet gratis di SMA. Jadi mulai tahun 2008 semua SMU 17.000 SMA internetnya gratis. Tarif telepon juga mulai sangat turun drastis. Kemudian ada fokus pendidikan untuk memacu inovasi dan kreativitas generasi bangsa. Ini adalah tahun keempat. Sementara tahun kelima akan dilakukan pada bulan Juli di ITB, pasti bersama dengan 50 tahun ITB atau 89 ITB sejak tahun 2000. Itu